Hai, bertemu lagi dengan saya Irfan Dengan saya Anto di Lens Channel. Channel. Nah, kali ini, Mas, kita akan membahas perihal tetap lensa abrasion control. Tapi yang kita bahas jenisnya yang creator 2, Mas, Ya. dan juga expertise. Ya, nah, jenis lensa ini masuk ke dalam kategori progressive, freeform, dan juga masuk ke kelas abrasion control premium. Mas, seperti yang sudah banyak diketahui, lensa progresif itu bisa mengcover untuk penglihatan jauh, penglihatan dekat, dan juga menengah atau komputer nih, Mas. Nah, karena banyaknya fokus yang dia raih, yang dia cover, otomatis akan meningkatkan nilai abrasinya tinggi, ini cukup tinggi nih, Mas. Nah, hal ini yang menyebabkan sulitnya dalam beradaptasi menggunakan lensa ini, Mas. Nah, untuk itu kita di kesempatan kali ini untuk menginformasikan ke teman-teman beberapa produk yang ada di produk lens, terutama di yang kelas premium dengan desain abrasi control yang mungkin akan menjawab permasalahan yang tadi sudah disebutkan sama Mas Ivan, ya. Beradaptasi ya. Jadi untuk memecahkan progresif pada secara umumnya, ya. Betul. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai produk lens creator dan freeform expertise, kita akan membahas terlebih dahulu fitur-fitur apa aja yang diadaptasi di lensa premium tersebut, ya. Oke, Mas. Oke, kita mulai dari teknologinya dulu ya, Mas, ya. Nah, ini namanya teknologi freeform, yaitu sebuah teknologi pembuatan lensa, Mas. Tapi dengan digital metodenya. Sistem digital, ya. Dengan sistem digital ini menghasilkan penglihatan yang lebih presisi dan juga meningkatkan ketajaman dan kontras serta intensitas warna dalam penglihatannya, Mas. Nah, sistem dari freeform teknologi ini dia dot to dot, Mas. Jadi titik per titik dibuatnya dengan digital pastinya ya, dengan alat mesin digital. Nah, ini menggunakan mesin freeform yang sama nih, Mas, dapat menghasilkan beberapa jenis lensa freeform. Variannya bisa berbagai macam, ya. Betul. Nah, ini otomatis karena dia pakai digital, penggosokannya ada di bagian belakang, Mas. Di bagian belakang lensa. Iya, di bagian belakang lensa. Nah, ini akan memberikan efek lubang kunci, ya. Betul, Mas. Efek yang terjadi karena penggosokan lensa di belakang tadi, ya. Betul, Mas. Itu memberikan efek yang bisa meningkatkan penglihatan menjadi lebih luas 10-15% dari lensa konvensional. Nah, Mas, tadi kan kita udah ngomongin teknologi freeform nih, Mas, ya. Nah, sekarang kita ngomongin tentang PD individual. Yang fitur ini masuk di salah satu lensa yang kita bahas kali ini ya. Nah, seperti yang kita ketahui, PD itu kan pupil distance nih, Mas. Nah, jadi setiap orang memiliki pupil distance yang berbeda. Sementara kebutuhan untuk insertnya pasti berbeda-beda nih, Mas. Pastinya begitu. Untuk PD 60, 70 atau bahkan di bawah 60, Mas. Jadi kalau misalnya PD-nya besar, Mas Ivan? Nah, untuk PD-nya besar, ini di atas 70 atau di bawah 70, ini memiliki pupil yang ekstrim namanya, Mas. Pupil distance-nya ekstrim. Nah, ini dikalkulasi oleh mesin freeform untuk tadi kategori dua lensa yang kita bahas kali ini, ya. Nah, ini setiap orang kan karena PD-nya berbeda-beda nih, Mas. Otomatis insert untuk PD bacanya pun berbeda-beda. Nah, beda dengan lensa konvensional, Mas. Kalau konvensional itu biasanya secara standar, dia dibuatnya 2,5 milimeter aja. Jadi, nah, ini yang mengakibatkan mungkin penglihatan menengah atau bacanya agak kurang nyaman. Jadi terasa sempit mungkin. Betul. Gitu ya. Nah, berbeda dengan kalau misalnya lensa yang kita akan bahas kali ini di dua produk ini, freeform creator dan expertise, sudah mengkalkulasi perbedaan atau
untuk konsumen yang memiliki pupil desain secara ekstrim tadi ya, besar sekali atau kecil sekali di bawah 60 mili, atau yang memiliki monopupil desain yang berbeda mas kanan kirinya. Nah itu kalau dengan penggunaan fitur dengan mengkalkulasi pupil desain ini, itu akan tetap nyaman walaupun dengan PD yang ekstrim atau monopupil yang berbeda antara kanan dan kiri. Betul mas. Nah sekarang kita masuk namanya individual parameter mas. Selain tadi pupil desain ini masuk ke individual parameter. Nah individual parameter ini masuk ke dalam beberapa fitur di lensa yang kita bahas ini mas ya. Nah keunikan dari individual parameter ini mas, yaitu suatu teknik yang mendesain lensa agar lensa digunakan sesuai dengan karakteristik si pemakai. Nah, baik dari sisi letak maupun pemakaian frame saat digunakan itu semuanya diukur mas. Karena kan setiap orang pemakaian kacamatanya berbeda-beda ya. Jadi kalau misalnya agak melorot, lebih sukanya terlalu dekat gitu ya? Iya betul mas. Nah berikut adalah beberapa teknik untuk mengukur individual parameter. Iya. Ayo mas Anto. Yang pertama mungkin monopupil desain ya, yang seperti digambar sini teman-teman. Ini pengukuran jarak pupil kanan dan kiri. Seperti di contoh ini memiliki pupil desain yang berbeda antara kanan dan kiri. Ya mas. Nah selanjutnya adalah kita juga mengambil sudut pantoskopik atau sudut kemiringan lensa ya dari sisi samping ya, sisi samping. Nah, itu nanti dengan alat parameter individu ini, dengan tool parameter kita akan mendapatkan nilai sudut kemiringan lensanya berapa derajat. Kemudian selain dua tersebut itu juga pengukuran jarak vertek ya, jarak puncak kornea ke lensa bagian belakang. Kemudian juga kita kalkulasi atau kita perhitungkan kelengkungan frame-nya, atau wrap-nya. Nanti itu diukur juga lingkar frame-nya berapa derajat kelengkungannya. Nah itu nanti dimasukkan ke saat proses penggosokan lensa. Oke mas, sebagai informasi aja nih mas, ada tambahan. Selain keempat cara pengukuran ini, yang namanya progresif pasti butuh pengukuran titik PV. Iya PV betul mas, profil vertikal ya mas ya. Nah ini biasanya harus diukur terlebih dahulu pastinya mas. Betul. Dan harus disertakan dalam pengorderan. Saat proses yang pengorderan ke lab kita ya. Terus gini juga mas, ini kan kita mengukur individual parameter. Ya. Jangan lupa menggunakan individual parameter lens pastinya. Teman-teman bisa mendapatkannya dengan menghubungi juga customer service atau sales area masing-masing ya untuk mendapatkan tool parameter. Ya. Nah, kemudian selain tadi parameter individu, terus pupil desain individual dan juga tadi teknologi freeform, selanjutnya mungkin ada fitur aberasi kontrol. Betul. Nah, apa sih aberasi kontrol itu mas? Nah ini adalah lensa progresif mas, jenis kategori freeform dengan desain yang mengorientasikan dan meminimalisir aberasi mas, sehingga kenyamanan pemakaian dan kecepatan dalam beradaptasi lebih cepat, lebih maksimal, lebih cepat ya, lebih mudah beradaptasi. Jadi ini cocok untuk konsumen yang belum pernah pakai progresif sebelumnya, atau yang imigrasi misalnya sebelumnya lensanya bifokal, multifokus gitu. Nah, beralih ingin menggunakan lensa progresif, disarankan menggunakan lensa yang premium ini. Betul mas. Kemudian di kelas aberasi kontrol tadi ya. Nah, di kelas aberasi kontrol ini ada reguler dan premium. Iya mas. Nah, reguler mungkin kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Dan di episode yang lalu juga kita sudah episode 14 ya, sudah membahas titanium, Gen X dan Royal. Di kesempatan kali ini kita akan membahas di dua produk terakhir, Creator dan Expertise. Betul mas. Ya, sekarang kita akan menjelaskan mengenai freeform Creator mas. Freeform Creator 2, yaitu sebuah lensa freeform jenis premium yang masuk ke dalam kategori aberration control. Nah, seperti teman-teman lihat pada
gambar di depan ini. Nah, ini terdapat dua jenis lensa nih Mas. Lensa progresif. View-nya ya, keluasan bidang konvensional sama kreator 2. Cuman untuk view ini tidak bisa dijadikan patokan ya untuk desainnya. Dikarenakan untuk view ini bisa berpengaruh dari ukuran, lalu individual parameter, pastinya. Seperti itu Mas. Jadi macam-macam yang bisa dipengaruhi ya. Dan juga tadi individu parameter bisa juga PD dan sebagainya. Nah, lalu lensa ini menawarkan juga penglihatan jelas dan nyaman karena sudah menghitungkan parameter individual Mas. Nah, seperti yang teman-teman lihat di depan ini adalah spek dari lensa Creator 2 ini, yaitu mengukur parameter individual. Salah satunya apa? MPD, pantoskopik, vertex, dan juga rep. Lalu mengcover kelengkungan frame, rep hingga 15 derajat. Lalu untuk kategori koridornya dia mengambil kategori yaitu long, regular, dan short. Tersedia juga indeks bias yang cukup variatif ya, lengkap ya. Dari 15, 157, 16, 167, bahkan 174 Mas. Dan untuk fotokromiknya juga cukup lengkap ya, ada di indeks 15, 16, dan 167. Dikarenakan premium nih Mas, lensa ini mendapatkan garansi coating 2 tahun Mas. 24 bulan ya. Iya, 24 nah, selanjutnya juga Mas Ivan untuk di Freeform Expertise. Nah, ini sebenarnya lensa pengembangan atau improve dari Freeform Creator. Betul. Jadi apa yang ada fitur di Creator tadi, parameter individu ya, itu dilengkapi di Expertise. Ditambah lagi dengan fitur penyeimbangan penyimbangan binokuler. Jadi untuk konsumen yang memiliki ukuran atau resep ukuran berbeda timpang kanan kiri, anisometrop atau antimetropia, ataupun aksis oblik atau aksis tegak lurus, nah itu direkomendasikan untuk menggunakan lensa Expertise ini karena sudah nanti akan dibuat lebih seimbang atau lebih balance. Selain itu juga mengadopsi parameter individu yang tadi ada di Freeform Creator. Ya, baik teman-teman, baru saja kita sudah mengetahui beberapa keunggulan ya dari lensa Freeform Creator 2 dan juga Freeform Expertise. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai material, coating, dan pilihan koridor yang tersedia di produk Freeform Creator dan Freeform Expertise. Pada lensa Creator ya terdapat 3 pilihan koridor ya. Koridor short, reguler, dan long ya. Kemudian di produk Freeform Expertise ini terdapat 4 pilihan koridor. Ini lebih banyak jadi pilihan koridornya ya. Tersedia koridor 11, 13, 15, dan 18 mili. Jadi benar-benar ketersediaannya lebih lengkap untuk pilihan koridor di Freeform Expertise. Oke Mas. Nah, tiap-tiap pilihan koridor ini Mas memiliki keunikan dan kelebihannya masing-masing pastinya Mas. Pasti. Karena koridor ini mempengaruhi posisi area baca kita, medium kita, dan juga posisi ergonomi kita nih pastinya. Jadi itu bisa disesuaikan ya. Iya, disesuaikan, mungkin bisa dibicarakan dengan sales yang melayani teman-teman atau optisinya di optik nanti ya, bisa memilihkan dengan cara mengidentifikasi customer pilihannya mau yang seperti apa. Caranya juga Bapak Ibu konsumen bisa menginformasikan apa sih kesehariannya, betul, aktivitas yang lebih aktivitas banyak atau hobinya Jadi kebutuhan kacamata, mungkin ada konsumen yang beringin, saya pengen di aktivitas di komputernya nih seharian nih pagi sampai sore. Nah, itu bisa jadi acuan ya. Nah, koridornya seperti apa yang bisa dipilih. Jadi nanti pilihannya akan lebih tepat. Betul Mas. Kemudian untuk dari sisi material ya, untuk sisi material di Creator dan Expertise ini sama-sama memiliki ketersediaan material yang lengkap, mulai dari indeks 15, 157, 16, 167 sampai dengan 174 yang bisa dipilihkan sesuai dengan resep yang dimiliki oleh konsumen. Dan itu juga dipengaruhi sama tingkat seberapa tipis soal indeksnya.
Bicara masalah indeks nih Mas, Ya. untuk indeks 157 memiliki kelebihan high impact dan protect UV 420 Mas. Seperti yang ada pada di gambar di depan teman-teman ini. Nah, untuk high impact UV 420 ini dia sudah dilengkapi untuk pastinya high impact masalah mudah tidaknya retak atau pecahnya lensa. Jadi lebih tahan terhadap benturan. Betul, lebih tahan terhadap benturan. Lalu juga untuk lensa ini karena dia UV 420 jadi sudah mengcover namanya sinar biru Mas. Sinar biru. Iya, sinar biru yang berbahaya bagi mata itu dengan panjang gelombang 420 Mas. 420. Jadi untuk sinar biru 420 ini dia di cover, otomatis tidak masuk seutuhnya ke dalam mata, jadi dibuang dan jadi yang masuk itu yang bermanfaat aja. Betul, ya, yang baik untuk mata. Yang baik bagi mata yaitu sinar biru turquoise Mas. Nah, ini mempengaruhi keseharian kita dalam posisi tidur, proses tidur dan bangun, mengatur ritme tidur ya maksudnya ya. Dan juga menenangkan kita pastinya. Bisa sedikit lebih tenang itu dengan maksudnya menjaga mood gitu kali. Betul, ya. Menjaga mood. Betul Mas. Ya. Nah, ini di depan ini ada demo lensa nih Mas. Nah, ini perbedaan lensa yang itu high impact ya, high impact 20 betul, dengan yang sudah yang konvensional Mas. Perbedaannya kelihatan sekali ya Mas ya. Yang di sisi kanan itu sinar birunya semua masuk ke mata, itu berbahaya ya pasti. Tapi kalau yang high impact UV 420 dia hanya sinar yang bermanfaat aja yang masuk, sisanya dia tidak diteruskan. Jadi high impact UV 420 ini sudah dilengkapi UV 420 dan materialnya juga dari sisi material lebih tahan terhadap benturan tadi ya. Betul. Direkomendasi untuk frame nilon bisa nilon maupun frame las ya bor. Nah, kemudian selain high impact UV 420 ya, dari sisi yang berubah warna, varian berubah warna, material berubah warna ya. Di Creator dan Expertise juga menyediakan varian lensa yang berubah warna. Di sini untuk indeks yang 15 dan 16 itu ada dua pilihan warna, abu-abu dan coklat. Sedangkan untuk yang 167 nih Mas, memiliki varian hanya di grey saja Mas. Jadi kalau misalnya ukuran minusnya makin agak tinggi dan direkomendasikan menggunakan lensa yang lebih tinggi, indeksnya 167 berubah warna, pilihannya cuma grey saja. Grey saja ya. Nah, untuk lapisan coatingnya ya, mengadopsi standar lapisan coating yang dimiliki produk lens, kita menggunakan Super Trans 3. Iya Mas. Nah, beberapa layer yang ada di Super Trans 3 ini nih Mas, salah satunya dia memiliki satu Extreme Super Hydrophobic Mas. Nah, ini yaitu layer yang membuat Super Trans 3 ini menjadi lebih licin, mudah dalam proses membersihkan, dan juga tidak perlu khawatir lensanya mudah kotor pastinya. Lalu ada juga di layer berikutnya anti-statik Mas. Fungsinya yaitu membuat Super Trans 3 ini lebih mudah dibersihkan pastinya. Debu dan kotoran itu tidak mudah melekat atau nempel Mas. Nah, karena tidak mudah melekat dan nempel, otomatis lebih mudah dibersihkan ya Mas ya. Lalu di layer berikutnya nih Mas, ada namanya light control. Iya, yaitu mengurangi pantulan anti silau ya, anti refleksi ya. Itu biar tidak terlalu memantulkan. Dan kalau misalnya anti refleksinya tidak maksimal, itu biasanya kita merasa silau dan cahayanya tuh terlalu daya serapnya tidak maksimal. Dan selain tadi light control dan anti statik serta Extreme Super Hydrophobic, di Super Trans 3 juga menggunakan Ultra Top. Oh iya Mas. Ya, Ultra Top itu lapisan yang berfungsi untuk menahan agar lensa tidak mudah gores, ya, tidak mudah rusak, dan memberikan penglihatan yang lebih jelas dalam periode waktu yang lebih lama, lebih awet jadi maksudnya. Ya. Nah, tadi kan kita sudah bicarakan coating nih Mas. Lapisan coatingnya ya. Nggak kurang lengkap kalau kita nggak bahas masalah garansi. Kita juga memberikan jaminan. Iya, untuk masalah garansi coating ini nih Mas, karena dia masuk kategori premium, otomatis digaransi 2 tahun ya Mas ya.
Nah, untuk yang premium ini kartu fisiknya cirinya yang warna hitam, ada line warna merah ya. Iya betul. Nah, untuk masalah garansi ini Mas, di Timur Raya ini mengadopsi 2 jenis garansi nih Mas, yaitu garansi by card, yaitu kartu garansi, atau e-warranty atau cardless Mas. Cardless tanpa kartu ya, iya, secara online gitu ya. Di bagian sisi kiri teman-teman ini berarti kartu garansi berupa kartu ya. Nah, sisi bagian kanannya ini berupa e-warranty, yaitu yang harus diakses melalui aplikasi Timur Raya pastinya. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya nih Mas, di episode sebelumnya mengenai aplikasi e-warranty. Jadi teman-teman bisa melihat atau mendownload e-warranty ini melalui tadi aplikasi Timur Raya Apps ya. Iya, betul. Nah, itu dari situ teman-teman bisa memasukkan nama dan nomor handphone yang sudah didaftarkan saat waktu pembelian. Betul. Nah, setelah muncul seperti gambar di layar sini, teman-teman bisa mengklik download. Nah, setelah itu teman-teman akan mendapatkan format PDF. Nah, nanti di situ terdapat informasi mengenai produk lensanya, tanggal pembelian, dan masa garansinya sepanjang berapa lama itu terdapat di file format PDF tersebut. Oke, jadi materi yang kita bawain sudah kita tuntas semua, sudah kita tuntaskan semua, kita sudah berikan semua ke teman-teman. Oke, terima kasih. Kita mungkin pamit undur diri dulu. Dengan saya Irfan, dengan saya Anto. Terima kasih atas kebersamaannya, atas nama kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Bye.